Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda hari ini. Dan selamat bergabung di mata kuliah Anatomi Tumbuhan selama 1 semester ke depan. Mungkin nanti perkuliahan ini akan dilakukan secara tim teaching. Ya, meskipun mungkin di sintesis Anda, dosen pengampunya adalah Bu Dr. Purwati. Tapi mungkin ke depannya saya bisa bergabung di kelas Anda untuk ikut kuliah bersama Anda semua ke depannya ya. Dan kalau saya lihat di sini sepertinya kelasnya campuran ya. Kelas campuran semester sebelumnya. Jadi mungkin ada yang sudah pernah bertemu dengan saya atau belum sama sekali bertemu dengan saya. Jadi mungkin perkenalan dulu, nama saya Rian Ardiansyah. Dan ke depannya kita akan berkolaborasi untuk menyelesaikan perkuliahan ini bersama-sama. Oke, jadi Anda tentu sudah bergabung di LMS-nya. Ya, harapannya Anda semua sudah cek LMS kita seperti apa. Kita akan gunakan LMS-nya Canvas. Ya, nama LMS adalah Canvas. Dan kita gunakan LMS yang baru demi menambah suasana baru juga, demi menambah warna yang baru juga, biar Anda nggak bosen LMS-nya itu-itu aja. Nah, di LMS Canvas ini, Anda akan dihadapkan dengan halaman-halaman. Jadi kalau Anda mau lihat LMS-nya, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi masuk aja ke modul ya, masuk ke modul. Nanti ada halaman-halamannya dan setiap halamannya ini sebelumnya terkunci. Jadi untuk bisa membuka halaman yang dimaksud, Anda harus menyelesaikan dulu halaman sebelumnya. Entah menyelesaikannya dengan cara membaca filenya atau menyerahkan tugas jika halaman sebelumnya meminta untuk menyerahkan tugas. Ya, bisa dipahami ya. Jadi LMS ini hanya bisa dibuka halaman selanjutnya jika Anda sudah menyelesaikan atau membaca materi di halaman sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu materi pertama tentang kontrak perkuliahan. Dan mana ini? Sebentar. Ini di close dulu. Oke. Jadi hari ini kita baru kontrak perkuliahan. Harapannya saya ingin mengenalkan mata kuliah anatomi tumbuhan ini untuk Anda semua. Dan Anda bisa mengenal mata kuliah ini seperti apa dan menyiapkan strategi bagaimana menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Mudah-mudahan slide-nya sudah muncul di hadapan Anda semua. Nah, jadi, saya dan Bu Dr. Purwati akan menggaransikan kepada Anda bahwa Anda benar-benar akan mendapatkan pengalaman yang baru. Kuliah anatomi tumbuhan ini sangat berbeda dengan perkuliahan yang lain. Sehingga saya jamin Anda akan punya pengalaman yang baru, ya, atmosfer belajar yang berbeda, yang mungkin tidak akan Anda temukan di mata kuliah yang lain, dan juga Anda akan punya keterampilan-keterampilan yang baru, yang hanya Anda dapatkan di mata kuliah anatomi tumbuhan. Singkatnya, simple sebetulnya. Anda hanya ikuti semua aturan-aturan, semua teknis-teknis perkuliahan di anatomi tumbuhan ini agar mendapat hasil yang maksimal. Seperti itu ya. Oke, ada yang pernah mendengar anatomi tumbuhan mungkin mata kuliah ini dari kakak tingkat Anda atau Anda pernah tanya-tanya ke siapa tentang anatomi tumbuhan ini, mata kuliahnya ngapain aja? Ada ada yang sudah dapat gambaran belum? Boleh aktifkan mikrofonnya. Sudah, Bapak. Kira-kira apa tuh Pasya yang Anda mendapatkan infonya? Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Izin menjawab ya terkait anatomi tumbuhan itu. Jadi, kita itu mempelajari organ-organ dalam gitu, Bapak, yang ada pada dalam tumbuhan, jaringan-jaringan di dalamnya gitu. Seperti itu, Bapak, kalau sepemahaman saya gitu. Oke, berarti dari substansinya ya kita belajar materinya tentang anatomi bagian dalam tumbuhan. Kalau dari tugas-tugasnya sudah ada gambaran belum? Kira-kira ngapain di anatomi tumbuhan? Izin menjawab, Bapak. Kalau dari saya gitu, kalau dari gambaran tugasnya itu ada membuat peta konsep, Bapak. Jadi nanti Hmm, presentasi gitu ya. Terus si peta konsepnya itu nanti akan dipresentasikan gitu oleh individu secara individu seperti itu. oke. Ya, betul sekali. Salah satunya peta konsep dan nanti juga ada tugas-tugas yang lain ya. Betul, seperti yang tadi Pasya sampaikan, anatomi tumbuhan ini adalah salah satu cabang dari biologi
di mana kita khusus belajar bagian dalam dari tumbuhannya secara anatomi. Sel, jaringan, organ. Lawannya materi ini adalah morfologi tumbuhan. Kalau morfologi tumbuhan baru dia belajar struktur luarnya atau bentuknya. Nah, tapi kita di anatomi tumbuhan juga nggak hanya sekedar belajar sesederhana itu. Nanti kita akan masuk ke level HOTS. Ada yang pernah dengar istilah HOTS? Singkatan dari apa HOTS? Tingkatan soal yang sulit Bapak kalau HOTS itu. Jadi tingkat level tinggi gitu. Betul sekali. Ya, bahasa Indonesia ini adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalau disingkat jadi higher order thinking skill. Jadi ini keterampilannya tingkat tinggi, di mana Anda semua tidak hanya tahu ini nama jaringannya apa, tapi Anda akan memperdalam lagi kenapa jaringannya bentuknya seperti itu. Apa kaitannya dengan fungsi kehidupannya dia? Apa kaitannya dengan habitat dia tumbuh? Nah, itu akan selalu saling dikaitkan satu sama lain. Sehingga itu adalah cara berpikir high order thinking skill. Sepenting apa sih mata kuliah ini sebetulnya? Urgensinya apa untuk Anda? Ini tentu sangat penting sekali. Yang pertama, mata kuliah anatomi tumbuhan adalah pondasi dan prasyarat Anda untuk bisa ke mata kuliah yang selanjutnya, yaitu fisiologi tumbuhan. Di mana di semester selanjutnya Anda akan berhadapan dengan fisiologi tumbuhan, di mana modal dasarnya itu adalah paham dulu anatomi tumbuhannya. Karena di fisiologi tumbuhan udah bicaranya bioproses, udah bicaranya proses-prosesnya. Sehingga Anda harus tahu jaringannya apa, selnya apa, organnya apa, kok bisa melaksanakan bioproses seperti itu. Jadi pondasinya di sini. Dan yang kedua, tentu Anda juga bisa menerapkan dalam agribisnis misalnya. Dalam pertanian, perkebunan, untuk tahu mengapa yang di cangkok itu, yang dibelahnya sampai floem, bagaimana eh, menjaga kelangsungan hidup suatu tumbuhan ketika habitatnya di kondisi tertentu, apa kaitannya sama jaringannya, perlakuannya seperti apa, itu juga akan dipelajari nanti. Dan Anda juga bisa paham suatu tumbuhan punya keanekaragaman yang sangat luar biasa, sehingga itu terkait dengan karakteristik masing-masing dari tumbuhan yang sedang dipelajari. Yang keempat, Anda juga akan semakin paham sehingga tahu konsep-konsep yang salah itu seperti apa. Karena kalau nanti Anda jadi guru di sekolah, ngajar sel tumbuhan di sekolah, itu banyak sekali konsep-konsep di buku paket sekolah itu ternyata materi biologi anatomi tumbuhannya itu banyak miskonsepsi. Nah, sehingga di mata kuliah ini akan diluruskan konsep-konsep yang salah itu seperti apa. Dan yang kelima, ini yang tidak pernah Anda dapatkan di mata kuliah yang lain, Anda akan kuliah biologi dengan rasa kuliah DKV, desain komunikasi visual, di mana Anda akan belajar desain grafis, belajar biologi iya, belajar ilmu komputer iya, belajar desain grafis iya. Anda akan menciptakan nanti model tiga dimensi, ya. Dan selain itu juga Anda akan punya kecerdasan yang baru, namanya kecerdasan spasial. Melihat bangun ruang tiga dimensi secara utuh itu seperti apa. Karena selama ini kan yang kita lakukan kalau mengamati mikroskop, kita hanya melihat seolah-olah hasil pengamatannya adalah dua dimensi. Padahal kalau kita gali lebih dalam, sel itu bentuknya tidak dua dimensi, tapi tiga dimensi. Nah, kemampuan seperti itu namanya kecerdasan spasial, yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Dr. Purwati sebagai pakarnya di kecerdasan spasial. Dan nanti juga Anda akan, seperti yang tadi Pasha sampaikan, kita akan membuat peta konsep sehingga Anda akan terampil dan punya kemampuan dalam membuat peta konsep. Nah, itu adalah urgensinya ya. Nah, ini Anda lihat foto kakak tingkat Anda lagi kuliah anatomi tumbuhan, ekspresinya senang sekali ya. Dia bahagia, ya senyumnya lebar. Udah bisa dibayangin berarti mata kuliahnya sangat menyenangkan. Ngerjain tugas aja dia sambil senyum tuh. Nah, berarti kan tugasnya seneng ya dia ya. Jadi sangat menikmati itu. Nah, di sini dia sedang menggambar model tiga dimensi dengan sketsa tangan secara manual sebelum masuk ke aplikasi tiga dimensinya. Dan ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal-awal, bahwa Anda akan mendapatkan keterampilan-keterampilan yang baru. Di mana SKS ini adalah dua strip satu SKS, di mana dua SKS-nya adalah teori, satu SKS-nya adalah praktikum. Tapi meskipun praktikumnya satu SKS, alokasi satu SKS untuk praktikum adalah 100 menit. Ya. Dan nanti juga menggunakan model VTL.
model pembelajaran VTL ini diciptakan oleh Bu Dr. Purwati, di mana ini adalah singkatannya Visual Transformation Learning, di mana nanti dengan model VTL ini Anda akan belajar bagaimana membentuk tiga dimensi dari sebuah gambar dua dimensi yang digabungkan dengan gambar dua dimensi yang lain. Dan nanti juga akan ada tutorial-tutorial, akan ada pendampingan-pendampingan bagaimana cara mengoperasikan 3D Blender oleh asisten praktikum berpengalaman, di mana kami sudah merekrut beberapa asisten praktikum yang kami seleksi secara ketat dari kemampuan mereka dan pemahaman mereka di anatomi tumbuhan. Jadi ini adalah kakak tingkat Anda terbaik di anatomi tumbuhan yang akan mendampingi Anda nanti ketika membuat tiga dimensi. Dan yaitu tadi, ketika Anda ngontrak mata kuliah ini, Anda akan semakin paham tentang konsep anatomi tumbuhan, Anda akan semakin pakar dalam pembuatan peta konsep, di mana peta konsep itu strata produk pembelajaran yang sebetulnya tinggi. Dia masuk C6, yaitu menciptakan dalam taksonomi Bloom. Nanti Anda akan belajar itu. Peta konsep ini, ketika Anda bisa menciptakan peta konsep, artinya Anda sudah paham konsepnya secara menyeluruh. Makanya ini bukan bukan keterampilan yang biasa, tapi ini keterampilan tingkat tinggi menciptakan peta konsep. Selain itu ada punya kecerdasan yang baru namanya kecerdasan spasial yang akan dijelaskan dan punya kemampuan membuat tiga dimensi dengan 3D Blender. Ya, 3D Blender itu adalah aplikasi 3D yang biasa digunakan oleh animator-animator di dunia ketika membuat animasi. Tidak digunakan sama sutradaranya merah putih One for All ya. Nah itu beda ya. Itu nggak pakai 3D Blender. Dari kualitasnya udah bisa kelihatan tuh. Dan juga Anda akan punya keterampilan dalam desain grafis dengan komputer. Nanti manfaatnya banyak sekali. Dan Anda juga bisa memanfaatkan gaya belajar Anda selama mata kuliah anatomi tumbuhan. Mungkin Anda suka belajar langsung di kelas, inginnya interaksi langsung dengan dosen, ada kebingungan, ada hambatan, ada boleh interaksikan langsung di kelas. Tapi bagi Anda yang sukanya belajar mandiri misalkan, aduh saya kalau di kelas nggak terlalu fokus untuk bisa belajar, mungkin saya lebih sukanya belajar secara mandiri. Itu bisa, karena di LMS semua materi sudah ada di sana. Anda belajar mandiri mungkin akan lebih fokus lagi, itu juga bisa dilakukan. Tidak perlu mencatat, karena semua materi sudah ada di LMS. Bagi yang suka mencatat juga silakan mencatat. Intinya, slide-slide ini pun semua sudah bisa didapat di LMS yang sudah di-sharekan ya di WhatsApp group. Diskusi juga via online, via WhatsApp group juga boleh. Jadi fleksibel. Kemudian pembelajaran ini juga berbasis project, karena nantinya output hasilnya adalah menghasilkan produk tiga dimensi. Jadi ada produk yang Anda ciptakan, makanya pembelajarannya berbasis project. Dan menerapkan juga blended learning. Blended learning itu adalah pembelajaran yang menggabungkan antara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu apa? Sinkronus itu adalah pembelajaran tatap muka langsung. Misalkan kita tatap muka di kelas, atau sekarang juga di Zoom kita sebut sebagai tatap muka secara maya. Itu namanya sinkronus. Jadi memang harusnya hari ini kita bertemu secara luring ya di kelas, tapi karena ada acara wisuda, makanya kita lakukan secara Zoom dan kita tidak bisa skip untuk perkuliahan hari ini karena agenda perkuliahan anatomi tumbuhan ini dirancang benar-benar full dalam 16 pertemuan itu harus sudah terselesaikan semua. Sehingga kalau sampai ada waktu yang terbuang itu sangat disayangkan sekali. Kemudian intinya Anda bisa juga asinkronus. Asinkronus itu artinya belajar mandiri di rumah masing-masing. Sehingga perkuliahan ini juga di flip nanti ya. Di flip itu artinya biasanya kan materi itu dijelaskan dosen dulu di kelas. Kemudian tugasnya di rumah. Nah, sekarang di flip. Materinya Anda pelajari di rumah, tugasnya kita bahas di kelas. Nah, gitu. Jadi jangan harap selama perkuliahan anatomi tumbuhan, tim dosennya menjelaskan materi panjang lebar di kelas. Tidak seperti itu. Karena materi sudah tersedia banyak di LMS. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi Anda akan selalu menggunakan teknologi, bahkan ketika berargumen atau mencari informasi, boleh pakai teknologi, boleh pakai AI, pakai ChatGPT silahkan, tapi tetap Anda harus paham dengan apa yang disampaikan. Oke, kemudian, em, oke tunggu sebentar ya. Oke,
Nah, jadi pertemuan kelas kita sebetulnya dilaksanakannya Kamis. Di sintesis itu jadwalnya Kamis. Tapi karena kami sudah menyadari bahwa pasti nanti akan ada minggu-minggu yang terpotong, seperti ada event BioLive misalnya, itu akan terpotong 1 minggu. Kemudian ada PKL tingkat 3 juga, di mana saya dan Bu Dr. Purwati harus mendampingi PKL nanti tingkat 3. Jadi kelas antum juga di skip, berarti akan banyak kelas yang terpotong di luar agenda eh, hari Kamis. Sehingga eh, saya sudah diskusi dengan Pak Egi, hari Rabu itu bisa direncanakan untuk perkuliahan dalam mengganti perkuliahan yang tertunda. Tapi ini kondisional. Mudah-mudahan sih hari Rabunya nggak usah digunakan ya. Kita bisa fokus di hari Kamis. Tapi kalau tiba-tiba pertemuannya kurang, hari Rabu kita bisa gunakan. Ya, seperti itu ya. Daripada kita ganti harinya jadi hari Sabtu, hari weekend, nah tentu ada sudah melotot tuh sekarang. Nah, jadi sebaiknya jangan. Sebaiknya kita pakai Rabu aja. Tapi Rabu juga mudah-mudahan nggak perlu digunakan sih, mudah-mudahan ya. Nah, jadi hari Kamis itu kita akan full. Hari Kamis itu ada kelas teori dan ada kelas praktikum. Nah, kelas teori ini, baik kelas praktikum ini, kalau disintesis, kan di ruang kelas KD 2.1 ya. Nah, sekarang pindah. Jadi nanti minggu depan kita luring, tidak di KD 2.1. Selamanya kita tidak di situ. Selamanya kita pindah ke lab botani. Jadi langsung dialihkan, tidak di KD 2.1. Ya awas nih, jangan lupa nih. Jangan sampai minggu depan Anda nungguin di kelas KD 2.1, nggak ada dosen yang datang karena kita kuliahnya di lab botani. Udah pindah. Nah, mengapa dipindahkan ke lab botani? Agar tempatnya lebih efektif dan efisien. Karena nanti kita kelas teorinya bisa di situ, praktikumnya bisa langsung di situ. Jadi nggak usah pindah-pindah kelas. Nah, kelas teori ini kita selesaikan dulu dari hari pertama sampai hari ke-10. Ini semuanya full, kelas teori. Baru nanti kelas praktikumnya dimulai dari pertemuan 11 sampai pertemuan 15, baru praktikum. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda dengan kakak tingkat ada sebelumnya yang udah pernah ngontrak anatomi tumbuhan. Kalau tahun sebelumnya kita biasanya teori dulu hari Kamis, praktikumnya Selasa. Nanti minggu depan teori dulu hari Kamis, praktikumnya Selasa. Sehingga dalam 1 minggu kakak tingkat Anda kuliah 2 kali dalam 2 hari yang berbeda. Ya, itu kan cukup menghabiskan tenaga juga ya. Jadi untuk Anda full saja seminggu 1 hari, yaitu di hari Kamis. Tapi kita selingnya hari pertama sampai 10 dulu kelas teori sampai habis. Baru kelas praktikumnya hari 11 dan hari ke-15 atau pertemuan 11 pertemuan 15. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke, kemudian di kelas teori itu ngapain? Di kelas teori itu Anda akan presentasi peta konsep. Berarti Anda bikin peta konsep dulu terkait materi yang akan ditampilkan, baru di kelas itu peta konsepnya dipresentasikan. Nanti kita lanjut diskusi, tanya jawab terkait materi-materi yang sudah Anda pelajari di LMS tapi masih belum dipahami. Itu boleh didiskusikan saat itu. Nah, kalau di kelas praktikum, selain pelaksanaan praktikum dilakukan, sorry, selain pelaksanaan praktikum dilakukan, saat itu juga langsung dilakukan presentasi hasil. Jadi bisa dibayangkan nih, waktu praktikumnya padat sekali. Praktikum, langsung presentasi hasil. Jadi 100 menit itu saya yakin waktu itu tidak akan cukup. Jadi ada benar-benar akan sangat dikejar dengan alokasi waktu praktikum. Makanya tolong manfaatkan dengan baik. Ada nggak punya lagi kesempatan untuk selfie-selfie lagi praktikum ya, atau buka-buka TikTok buat sekedar joget Velocity 2 menit 3 menit, nah itu udah nggak bisa dilakuin lagi karena waktunya benar-benar dikejar sekali. Jadi silakan fokus, langsung presentasi, dan selesai praktikumnya, Anda langsung menyelesaikan jurnal praktikum di minggu sebelum masuk lagi praktikum selanjutnya. Jadi misalkan minggu ini praktikum materi A, minggu depan praktikum materi B. Nah, sebelum masuk ke materi B praktikumnya, jurnal praktikum materi A tadi harus sudah dikumpulkan. Oke, seperti itu. Kemudian langsung juga rencanakan dengan kelompok kapan menyelesaikan produk 3 dimensi terkait praktikum saat itu. Dan nanti akan didampingi oleh asisten praktikum. Sampai sini bisa dipahami?
Ada pertanyaan sampai sini? Oke, masih semangat ya. Nah, kemudian nanti ada timelinenya. Tolong timelinenya dicek di LMS. Saya coba tampilkan sekarang timelinenya. Di mana timelinenya ini harus Anda pahami karena ini menjadi gambaran skema perkuliahannya. Mana ya? Nah, ini dia. Nah, ini sudah di plotting berdasarkan tanggal. Mudah-mudahan tidak meleset, tapi kalau nanti ada event-event yang lain yang memotong pertemuan ini, nanti kita gunakan hari Rabu secara kondisional. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti ada pertemuan di tanggal 21 Agustus, yaitu hari ini. Kita baru masuk pendahuluan. Minggu depannya, tanggal 28 Agustus, kita masuk materi yang pertama, yaitu protoplasma dan non-protoplasma. Di sampingnya ini ada simbol nih, T. Nah, T ini artinya kelas teori. Anda lihat, sebelum pertemuan minggu depan, di sini ada simbol petkon 1. Artinya peta konsep yang pertama. Peta konsep yang pertama mengenai apa? Mengenai materi yang akan masuk di kelas teori pada tanggal itu. Jadi, H-1, peta konsepnya harus sudah selesai. Di mana nanti dipresentasikan di sini. Bisa dipahami ya? Dan selesai dari sini juga, selesai dari pertemuan kita hari ini, Anda langsung buat kelompok. Kelompoknya 6 kelompok. Kelompok ini hanya untuk menyelesaikan jurnal praktikum dan menyelesaikan model 3 dimensi. Kalau peta konsep, selesaikannya secara individu. Ya. Kemudian pertemuan selanjutnya 4 September masuk ke jaringan yang kedua yaitu meristem. Ada simbol lagi T di sini, berarti kelas teori. Ada lagi petkon 2, berarti petkon 2 tentang meristem. Gitu aja terus dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ya, jaringan pengangkut, organ batang, masih kelas teori, UTS, organ akar teori, organ daun teori. Baru setelah pertemuan ini di tanggal 30 Oktober, ya di sini 30 Oktober, masuk lagi ke materi protoplasma dan non-protoplasma. Tapi simbolnya sekarang P, artinya praktikum. Nah, sebelum praktikum, kita gunakan hari Rabu, sebelum praktikum hari Kamis ya, kita gunakan hari Rabu untuk pembiasaan mikroskop. Karena kita pakai mikroskop yang menggunakan aplikasi ke laptop. Tadi setelah disurvei, Anda seangkatan sudah pernah menggunakan aplikasi mikroskop. Tapi karena kelewat, kita udah lewat beberapa semester, khawatirnya Anda masih lupa, nanti kita biasakan dulu pakai aplikasinya agar nanti pas praktikumnya lancar. Ya, ini hari Rabu mungkin. Kita akan lakukan pembiasaan lagi agar terbiasa dengan aplikasi mikroskop. Setelah selesai praktikum, lihat di sini ada simbol yang baru, jurnal 1. Berarti setelah selesai praktikum yang pertama, jurnal praktikumnya harus sudah selesai sebelum masuk ke praktikum yang selanjutnya. Nah, ingat nih, ya. Dan harus sudah memulai membuat 3D jaringan yang pertama. 3D jaringan yang pertama yang mana? Yang sebelumnya. Nah, dan setiap tugas ini, setiap tugas jurnal, setiap tugas 3D ini kan dikerjakannya kelompok. Nanti di sini ada simbol nih namanya PA. PA ini namanya peer assessment. Peer assessment itu adalah penilaian teman sejawat. Mengapa harus dilakukan penilaian teman sejawat? Karena kalau kerja kelompok, biasanya penyakit-penyakitnya adalah anggota kelompoknya ada 5, yang ngerjain tugasnya cuma 2. Yang 3 nebeng nama aja dan nilai. Tentu saya tidak mau merugikan salah satu anggota di dalam kelompok itu. Makanya setiap anggota di dalam kelompoknya saling memberikan penilaian kinerja teman di dalam kelompoknya. Namanya peer assessment. Dan nama Anda dirahasiakan. Ya, tapi laporan ini penting sekali untuk membantu kami tim dosen dalam memonitoring kinerja anggota di dalam kelompok. Jadi tolong lakukan penilaian itu. Dan seterusnya sampai nanti ada simbol lagi yang baru. Ini saatnya Anda bikin 3D organ dan sampai ke UAS. Silakan nanti dipelajari lagi ya. Nah, selama Anda bikin 3D ini,
Anda akan didampingi pelatihan 3D Blendernya oleh asisten praktikum nanti. Ketika ada hambatan, tanya aja asistennya. Teh, saya ada hambatan bikin ini. Kira-kira kapan ya kita bisa pendampingan bersama? Anda boleh pakai hari Rabu tuh. Jadi hari Rabu itu kosong. Jadi kalau Anda butuh tutorial dari asisten praktikum untuk semakin memperdalam 3D-nya, pakai aja hari Rabu. Ya itu silakan. Ya. Di bawahnya nanti ada keterangan-keterangannya, simbol-simbol tadi maksudnya apa. Saya rasa tadi udah dijelaskan, jadi nggak usah saya ulang. Dan skema ini wajib Anda pahami lagi karena setiap pertemuan kita akan menggunakan skema itu. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami ya? Oke. Semangat. Sih. Harus semangat karena belum ada tugasnya. Nah, jadi kita coba masuk lagi ke sini. Nah, ini maksudnya peer assessment. Jadi ketika Anda bekerja di dalam kelompok, Anda bisa memberikan nilai kepada rekan Anda sendiri. Misal, teman saya pekerja keras saat membuat model 3 dimensi jaringan. Apakah kurang, baik, atau baik sekali? Satu, dua, tiga. Itu silakan dinilai. Dan nama Anda akan dirahasiakan. Jadi ketika ada 5 anggota di dalam kelompok, ternyata ada 4 hasil penilaian rekan sejawatnya dari 4 orang itu melaporkan 1 orang dengan skor rendah semua, berarti sudah bisa diklaim bahwa orang tersebut memang tidak kerja sama sekali. Gitu ya. Kalau anggota kelompoknya juga menilai dengan nilai yang rendah semuanya. Nah, itu bisa jadi feedback buat kami untuk bisa mempertimbangkan nilainya tidak akan disamakan dengan teman di dalam kelompoknya. Nah, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa pembelajaran ini menggunakan project. Namanya model pembelajaran project based learning. Jadi project based learning itu adalah model pembelajaran di mana ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan yang pertama adalah tim dosen memberikan pertanyaan esensial. Pertanyaan esensial ini harus dijawab oleh Anda tidak dengan jawaban lisan, tapi cara menjawabnya jawab dengan menciptakan produk yang diminta. Jadi pertanyaan esensial ini hanya bisa dijawab dengan produk yang Anda buat. Yang nanti di akhir perkuliahan, produk itu selesai dibuat, sehingga akan ditentukan produknya udah bisa menjawab pertanyaan ini atau belum. Nah, itu tujuan perkuliahan kita dari awal sampai selesai. Pertanyaannya adalah, bagaimana model 3 dimensi yang dapat merepresentasikan organ tumbuhan dengan tepat menggunakan aplikasi 3D Blender? Nah, silahkan nanti selama perkuliahan sampai akhir pertemuan ke-16, produknya kumpulkan. Kami periksa, produk Anda bisa nggak ya menjawab pertanyaan ini? Representatif nggak ya dengan organ yang diminta? Nah, gitu loh. Ya, jadi tolong diingat-ingat pertanyaan ini, karena ini adalah tujuan utama kita nanti sampai akhir perkuliahan. Dicatat pertanyaannya, mau di print boleh. Nanti kalau udah di print silakan ditempel di pintu-pintu kos. Sehingga ketika setiap Anda pulang ke kosan jadi ingat, aduh antum ada tugas. Kalau perlu tempel juga di sajadah ya ketika Anda sujud, ingat lagi tugas antum, oh banyak gitu ya. Sebagai pengingat reminder. Nah, seperti yang tadi, kita pakai LMS-nya namanya Canvas. Silahkan dicek mulai dari sekarang satu-satu halamannya dibuka satu-satu untuk bisa membuka halaman selanjutnya. Silakan ya ini lakukan aja secara mandiri. Nah, sekarang ini, gimana caranya Anda mendapatkan nilai sempurna dalam mata kuliah ini? Caranya gampang. Ikuti aja semua persentase penilaian-penilaian yang akan saya sajikan sekarang. Yang pertama, nilai antum Anda akan didapatkan dari kontribusi kehadiran kelas. Jadi kehadiran kelas pun sudah memberikan kontribusi nilai untuk Anda sebesar 10%. Dengan aturan maksimum dengan aturan minimal 75% Anda hadir. Berarti ada kesempatan 2 sampai 3 kali Anda tidak hadir untuk izin, tapi punya surat keterangan yang jelas. Ya, keterangan jelas itu misalkan kalau izinnya pakai WhatsApp, ya tolong sampaikan dengan bahasa dan etika yang baik gitu ya, nggak seolah-olah Anda itu orang orang
penting yang nggak boleh diketahui sama sekali. Karena saya sering sekali mendapatkan izin dari mahasiswa, bunyi si chatnya tuh gini, eh, Assalamualaikum Pak, mohon izin minggu depan saya nggak bisa masuk perkuliahan Bapak karena ada urusan keluarga yang sangat penting. Iya, apa gitu. Bukan kita mau ikut campur sama sekali, tapi bisa nggak dijelasin keterangan urusan keluarganya apa? Apakah kakaknya mau naik haji, saya harus menemani, ataukah orang tuanya mau nikah lagi, misalkan kan bisa jadi ya seperti itu. Nah itu izinnya tolong disampaikan, ya. Siapa tahu mau Kayaknya mau deh. mendampingi. Intinya yang jelas, keterangannya harus jelas. Nah, kemudian mm, boleh nggak Pak kalau saya ikut kuliah di kelas yang lain karena saya tidak sempat hadir di jadwal kelas saya? Jawabannya boleh, tapi dianggap tidak mengisi daftar hadir. Misal, di sini misalkan Pasya nggak bisa masuk kelas jadwalnya Antum, tapi mau izin ikut kelas yang keempat misalkan. Boleh nggak? Boleh, tapi dianggap tidak mengisi daftar hadir. Kecuali alasannya logis. Misalkan di sini ada Mala nih, misalkan Mala izin gak bisa ikut kelas jadwal saya di Antum karena saya harus mewakili fakultas mengikuti lomba atau lagi dispensasi, lagi jadi panitia jurusan misalkan. Ada surat dispensasinya. Boleh nggak Pak saya pindah kelas dulu untuk anatomi tumbuhan? Boleh. Kalau itu masih dianggap hadir. Jadi boleh ya dengan keterangan yang jelas. Itu 10% kehadiran. Selanjutnya ada presentasi penilaian UTS. UTS kontribusinya 15%. Di sini kecil ya, dalam arti kecil juga tetap dia punya nilai. Hanya saya ingin Anda tidak hanya fokus hanya untuk di ujian saja, tapi fokus juga di seluruh aspek yang lain. UTS ini materi yang diujiankan mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan sebelum UTS. Dari mana saja sumber materi ujiannya? Macam-macam, bisa dari penjelasan dosen, diskusi, gambar, jurnal praktikum mungkin kalau karena ini kebetulan praktikumnya nanti ya setelah UTS jadi jurnal praktikum sepertinya di skip. Kajian internet atau peta konsep yang Anda buat itu bisa jadi bahan ujian tengah semester. Tapi saya harapkan semua tugasnya selesai dulu. Jangan sampai semua tugasnya ditunda. UTS yang harusnya sibuk belajar tentang ujian, Anda malah sibuk kerjain tugas. Makanya saya ingin setiap tugas itu selesai sebelum pertemuan selanjutnya dimulai. Bisa dipahami ya? Agar Anda bisa fokus menyiapkan ujiannya gitu. Nah, ini yang besar. Strategi Anda di sini harus lebih difokuskan lagi. Karena persentasenya di sini total 60%. Di mana dibagi dengan cara 20% adalah presentasi dan keaktifan. Anda mau presentasi peta konsep, Anda mau presentasi praktikum, itu sudah dapat kontribusi 20%. Anda misalkan di kelas, aktif menjawab, aktif memberikan pendapat, aktif merespon, aktif menanggapi, itu juga memberikan kontribusi 20%. Nah, dan selebihnya 40% itu tugas terstruktur. Apa aja tugas terstruktur? Nah, ini 40% ini besar. Dibagi menjadi 3 bagian tugas terstruktur. Tugas yang pertama, peta konsep. Peta konsep dikerjakan individu dan disubmit setiap H-1 kelas teori dimulai. Disubmitnya di mana? Di LMS. Ya, jurnal praktikum. Jurnal praktikum memang dikerjakannya individu, tapi dikerjakan dalam kelompok gitu maksudnya. Jadi memang jurnalnya bisa dikerjakan secara berkelompok. Diselesaikannya setelah praktikum. Setiap selesai praktikum. Biar apa? Biar menghindari prokrastinasi atau penundaan tugas. Jangan sampai ngerjainnya nanti aja, ngerjainnya nanti aja. Tapi pas mau UAS, jurnalnya semua dikerjain dari halaman satu sampai halaman terakhir, digambar mendadak saat itu. Hasilnya apa? Gambar selnya cuma bulat, bulat, bulat kayak kelereng. Karena asal-asalan dalam menggambar. Hati-hati loh itu dinilai. Kemudian pemodelan 3 dimensi. Nah ini tugas puncaknya di sini. Anda bikin model 3 dimensi jaringan, ada bikin 3 dimensi organ, nanti produknya juga dipresentasikan kalau ada waktu, dan kita berikan evaluasi dan feedback. Itu ya, total di sini 60%. Sisanya
UAS 15%. UAS itu materinya dari pertemuan satu sampai pertemuan terakhir. Kemudian tugas juga diharapkan sudah selesai sebelum UAS. Jadi total semuanya 100%. Jadi gimana caranya Anda dapat nilai A, selesaikan semuanya dengan persentase ini. Jadi jangan pernah merasa, Pak, Bu, saya kok dapatnya C sih? Perasaan ujian saya UTS UAS semuanya benar, soalnya dijawab semua. Ya masalahnya kan UTS UAS cuma 15%, 15%. Berarti ketika dicek ternyata Anda nggak pernah ngumpulin tugas. Nah itu udah berkontribusi sangat besar dalam nilai mata kuliah ini. Sampai sini bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Boleh Bapak mau diaktifkan izin. mikrofonnya? Boleh, silakan apa nih? Bapak terkait dengan kelas yang teori itu kan nanti ada presentasi petkon setiap minggunya ya Bapak. Betul. Apakah terkait dengan presentasi tersebut setiap minggunya itu dibatasin maksimalnya berapa orang dalam setiap pertemuan ataukah bagaimana Bapak? Terima kasih. Oke. Maksimal dua mungkin ya. Kita lihat alokasi waktunya kemungkinan dua. Dua penampil dalam satu kelas teori. Jadi makanya nggak semua mahasiswa punya punya kesempatan berharga eh, tampil. Nah, jadi tolong dimanfaatkan karena ini ngaruh ke nilai keaktifan. Jadi berlomba-lomba aja untuk mau tampil ya. Seperti itu mungkin Wina. Baik Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi saya sampaikan di awal, setiap selesai praktikum, presentasinya langsung di situ, presentasi hasil praktikumnya. Sehingga agar praktikumnya bisa berjalan dengan lancar, sudah dibagi kelompok. Nanti ada kelompok satu, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya 6 eh, kelompok dalam satu kelas. Nah, urutan kelompok itu adalah urutan penampil. Jadi kelompok yang pertama harus sudah siap tampil ketika praktikum pertama. Nah, makanya kelompok yang pertama sudah harus membaca referensi-referensi yang akan dia presentasikan dari hasil praktikumnya. Biar di depan nggak bengong. Karena kalau sampai bengong, itu ngabisin waktu bisa 5 sampai 10 menit. Kita nonton Anda bengong aja di depan, nggak tahu apa yang mau disampaikan. Nah, jadi saran saya karena Anda udah tahu kelompok mana yang mau tampil, langsung pahami dulu materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, tampilkan gambar terbaik. Jangan sampai gambarnya blur. Jangan sampai gambarnya kurang fokus. Jangan sampai salah ngambil gambar. Saya yakin Anda udah punya keterampilan cara mengambil gambar dengan handphone menggunakan mikroskop. Di mikroteknik Anda punya keterampilan itu. Silakan manfaatkan. Apalagi sekarang mikroskopnya udah pakai aplikasi, boleh diedit-edit. Misalkan brightness-nya boleh agak dinaikin, misalkan kontrasnya diturunin demi mendapatkan detail gambar jaringan yang jauh lebih terlihat. Jadi boleh diedit. Jadi jangan cuma wajah Anda aja yang diedit-edit ya. Jangan pakai filter, tapi foto praktikum juga boleh diedit-edit. Bisa kasih keterangan langsung. Kemudian pembagian kelompoknya sih saya sarankan kelompok harus punya laptop. Jadi gimana caranya Anda survei dulu siapa mahasiswa-mahasiswa yang di kelas Anda punya laptop, baru nanti disebar di setiap kelompoknya. Karena kelompok ini kan selain harus presentasi dia pakai laptop, presentasi hasil praktikum dia pakai laptop, di meja laboratorium dia juga harus pakai laptop karena aplikasi Microsoft-nya pakai laptop. Belum lagi kelompoknya harus menyelesaikan 3D pakai laptop. Jadi satu kelompok wajib punya anggota yang punya laptop. Dan setiap praktikum, ketika presentasi, semua audiens yang tidak tampil harus memberikan tanggapan tentang hasil presentasinya. Ya, aktif, aktif dan reaktif. Selanjutnya, nah, sekali lagi, saya pasti berani jamin waktu praktikum itu pasti nggak cukup. Jadi kalau Anda masih punya strategi yang itu-itu saja selama praktikum, saya yakin waktunya tidak akan bisa dikejar. Makanya Anda harus punya strategi yang terbaik versi kelompok Anda masing-masing. Soal strateginya gimana caranya, pokoknya harus dapat data pengamatan secepat mungkin untuk bisa dipresentasikan. Saran dari saya, ini hanya saran ya, Anda boleh mengikuti atau boleh enggak pun enggak apa-apa. Misalkan Anda bagi job desk di dalam kelompok. Misalkan Anda udah tahu yang jago nyayat itu Winarsi, yang jago ngoperasiin mikroskop di sini Pasya,
Yang jago ngoperasiin aplikasi Microsoft-nya Sunah, Nabila misalkan. Nah, itu dalam satu kelompok itu boleh bagi-bagi tugas. Karena dia jago nyayat, ya udah, bagian yang pertama dia aja yang nyayat demi mendapatkan data yang cepat. Nah, boleh seperti itu. Tapi nanti setelah selesai, maka si yang suka nyayat harus nyoba keterampilan yang lain. Dia harus coba pakai mikroskop. Yang biasanya pakai mikroskop, dia harus coba belajar nyayat dan seterusnya. Jangan sampai lulus anatomi tumbuhan, Anda cuma jadi pakar menyayat. Jangan sampai ketika ngajari sekolah, Anda jadi guru yang lagi mendampingi siswanya praktikum di sekolah, siswanya nanya, Bu, ini pakai mikroskop gimana ya? Aduh maaf, Ibu selama kuliah cuma jago nyayat. Kan nggak mungkin dong. Jadi meskipun bagi-bagi tugas, setelahnya langsung coba tugas yang lain yang belum pernah Anda sentuh sama sekali. Demi Anda punya keterampilan juga tambahan. Bisa dipahami ya, ini hanya strategi alternatif, Anda boleh pakai strategi yang lain. Foto, tolong fotonya sudah dikasih keterangan gambarnya lengkap, detailnya lengkap, keterangannya jelas. Jangan sampai pas lagi presentasi ke depan, sekelompoknya ribut. Oh ya teman-teman, ini adalah gambar sayatan melintang perbesaran 100. Ih enggak, ini mah membujur dah. Perbesaran 10. Ih enggak, ini mah melintang 400. Enggak. Wah ribut tuh. Karena fotonya nggak dikasih keterangan. Nah, makanya daripada Anda ribut di depan dengan kelompoknya sendiri hanya untuk bilang ini sayatannya apa, coba setiap selesai dapat foto tuh kasih keterangan yang jelas, ya. Dan sebelum nge-save, sebelum fotonya di-save, liatin dulu ke tim dosen atau ke asisten praktikum yang nanti akan mendampingi di lab, fotonya udah bener belum yang diambil. Jangan sampai ada keasikan. Biasanya mahasiswa yang lagi praktikum tuh selalu aja gini. Ih lucu ya, ini yang di mikroskop lucu. Ih foto-foto, foto, save. Ih, ini bagus, foto-foto, save. Gak taunya pas dipresentasikan, Bu Dokter Purwati di belakang ngomen, loh kok fotonya itu mah bukan yang diminta diamati dong. Salah semuanya. Nah, untuk menghindari hal itu terjadi, setiap mau nge-save foto, konfirmasi dulu deh, Pak, Bu, Teh, betul nggak foto yang akan dipresentasikan kita hari ini adalah foto yang ini? Iya, betul. Baru di-save, baru diedit. Atau ternyata, oh bukan yang itu, coba geser lagi yang ke sebelah kiri. Ya berarti Anda harus ganti lagi fotonya. Ya gitu ya, jadi jangan keasikan nge-save foto yang banyak, nggak taunya salah semua. Pelajari konsep sebelumnya tadi sudah, demi nanti presentasinya lancar, dan seterusnya. Oke. Kemudian, tata tertib perkuliahan. Cara paling gampang biar dapat nilai yang baik adalah selain tadi persentase nilainya diperhatikan, aturannya juga diikuti. Yang pertama, karena tadi kehadiran 10%, saya ingin Anda tidak hanya sekedar hadir, tapi hadir dengan tepat waktu. Toleransinya 15 menit Anda boleh terlambat maksimal. Jadi 15 menit Anda boleh tetap masuk, tapi lebih dari 15 menit Anda boleh tetap masuk, boleh tetap ikut kuliah, tapi dianggap tidak hadir, tidak mengisi daftar hadir. Jadi mau telat 20 menit, 30 menit, tetap boleh masuk. Karena hak belajar adalah hak ada semua. Tapi ngisi daftar hadir, enggak. Ya, pakai pakaian yang rapih, ya, pakai pakaian kuliah yang rapih. Sekarang juga lagi di Zoom, mudah-mudahan semua lagi pakai pakaian yang rapih. Nggak ada yang pakai mukena, biasanya perempuan lagi males make upan. Ah, Zoom ini mukena aja lah, mukena aja tinggal dimasukin. Ya masa kita kuliah pakai mukena? Ya tapi kan di Zoom, Pak. Ya sama aja. Zoom juga ruang kelas, ya. Atau laki-laki kalau kameranya di ke bawahin mungkin pakai kolor nih sekarang nih. Nah, coba ya yang rapih ya. Apalagi yang zoomnya cuma dilihatinnya jidatnya aja ke atas. Ini siapa lagi? Saya lagi ngobrol berasa sama jidat. Nah, coba kameranya diperlihatkan full gitu ya. Tolong lebih disiplin dan rapi. Tugas juga, tugas di LMS slotnya udah dibuka, si tanggalnya udah ditentukan. Jadi Anda nggak boleh telat. Boleh nggak Pak telat? Boleh, tapi nilainya akan berkurang karena nanti ada rubriknya nanti penilaiannya. Dan jangan coba-coba menggunakan tugas dari kakak tingkat. Biasanya itu terjadi di peta konsep.
Misalnya kan Anda punya kakak tingkat yang misalkan dekat. Anda minta tugas-tugas selama anatomi tumbuhan. Dikasih tugas peta konsep. Ah, peta konsep ini aja yang dikumpulkan. Tinggal diganti namanya. Hati-hati. Saya bisa tahu karena saya punya arsip tugas-tugas yang lengkap yang saya simpan di Google Drive. Contoh, saya coba tampilkan salah satu ya. Em, saya coba masuk dulu. Ini contoh kakak tingkat Anda di semester yang kemarin. Ini setiap kelas saya udah punya tugasnya masing-masing. Jadi ketika Anda menggunakan peta konsep dari kakak tingkat Anda, saya bisa tahu bahwa, oh ini pakai peta konsep punya kakak tingkat nih. Karena setiap peta konsep itu dia punya keunikannya masing-masing yang saya relatif bisa menghafal semua. Nah, nanti kalau dilihat, loh ternyata Winarsi bikin peta konsepnya sama persis dengan Putri angkatan 2023. Misalkan, ya udah saya akan menganggap Winarsi tidak mengumpulkan tugas untuk semua jenis tugas. Kalau ketahuan plagiasi dengan tugas sebelumnya. Bisa dipahami ya? Bukan berarti nggak boleh ada minta tugas dari kakak tingkat. Boleh banget. Tapi jadikan contoh untuk, oh ternyata bikin peta konsep tuh gini ya. Ya udah saya mau bikin. Nah itu boleh. Tapi jangan plek ketiplek pakai ganti nama presentasikan. Nanti kalau ketahuan, ya harap harap dimaklum kalau kami akan menganggap Anda tidak mengumpulkan tugas satupun di semua tugas anatomi tumbuhan. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Anda tinggal responsif, kolaboratif, aktif selama kuliah, itu pasti dapat nilai yang optimal. Ini skip aja deh. Nah, sayatan-sayatan seperti ini, tolong jangan lupa nih nama-nama arah sayatannya. Ada udah pernah nyayat kan ya? Di mata kuliah apa tuh? Mikroteknik. Biologi umum mungkin. Biologi umum udah pernah nyayat ya? Jangan pura-pura lupa deh. Jangan pura-pura lupa. Udah pernah nyayat belum? Sunnah Ya udah, dong. Citra udah. Udah. Oke. Masih ingat nggak yang A ini nama sayatannya apa? Berdasarkan arahnya, arah sayatannya. Nama sayatannya apa? Ayo, lupa. Izin menjawab, Bapak. Boleh Citra, gimana Citra? Itu sayatan melintang, Bapak. Sayatan melintang, betul. Bahasa Inggrisnya transversal atau cross section. Betul sekali, sayatan melintang. Yang B, yang B apa? Membujur, Bapak, itu sayatan. Membujur. Kalau yang C, Membujur juga, Bapak. bah, kalau B dan C membujur, terus bedanya apa dong? Sama-sama membujur. Nanti kalau saya suruh, tolong sayat batang seruni membujur. Yang Citra lakukan mau yang mana? Mau yang B atau mau yang C? Kalau saya instruksikan membujur. Ayo, yang lain gimana? Yang B apa namanya? Yang C apa namanya? Ayo, dijawab, dicoba aja, salah juga nggak apa-apa. Apa? Halo, halo. Izin menjawab. Siapa nih Pasha? Gimana Pasha? Ya, Bapak mohon maaf ya kalau salah. Nggak Yang apa-apa. C itu transversal bukan? Yang C transversal. Transversal. Kalau yang B, Eh, membujur, membujur. membujur. Kalau tadi saya sempat bilang transversal, nggak untuk yang mana transversal? Buat yang melintang, Bapak. Yang melintang, betul. Si transversal itu bahasa Inggrisnya melintang. Jadi yang transversal versi Pasha itu ada di A sebetulnya. B dan C itu membujur dua-duanya betul seperti Citra, tapi membujurnya apa? Ada bedanya membujur B dan membujur C. Membujur B membujur apa?
Yang C membujur apa? Tahu nggak? Ini Bapak yang B itu membujurnya radial. Betul. Yang C Ya, yang C apa? membujur tangensial. Hmm. Gitu ya. Yang B itu betul membujur radial. Mengapa radial? Dia tepat di tengah-tengah. Kalau yang C membujur juga, tapi membujur tangensial, agak dekat ke permukaan. Nah, nama-nama sayatan ini jangan sampai lupa selama satu semester kita kuliah anatomi tumbuhan. Karena ketika praktikum, instruksinya adalah gini. Coba kelompok sayat secara membujur tangensial batang seruni sekarang. Nah, tiba-tiba ada bingung. Membujur tangensial yang kayak gimana ya? Oh, yang seperti A mungkin tiba-tiba disayat melintang, dipresentasikan. Hasilnya ngaco nanti. Loh, emang ngaruh Pak kalau kita si arah sayatannya berbeda? Ngaruh banget. Lihat gambarnya nih. Ini adalah sama-sama spesimennya pinus. Ya, sama-sama spesimennya pinus. Semuanya batang. Ada yang disayat secara paradermal, itu permukaannya saja. Ada yang disayat secara membujur tangensial, ada yang disayat secara transversal yang tadi Pasya sampaikan ini adalah melintang. Ada yang disayat secara radial, yaitu membujur radial. Lihat penampakan selnya, beda semua. Sehingga ketika nanti ada presentasi sayatannya itu salah, nanti Bu Dokter Purwati bisa ngomen lagi di belakang. Emang itu melintang? Iya Pak, iya Bu, iya ini melintang kok, namanya kami udah save. Salah bukan melintang. Tapi Bu, ini udah saya save melintang. Salah tetap, karena gambar melintang pasti tidak akan seperti itu. Gambar membujur tidak akan seperti itu. Jadi kami tim dosen sudah mengetahui bahwa penampakan setiap sayatan itu hasilnya akan seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi tolong pahami betul arah-arah sayatan seperti ini. Materi ini ada di LMS, jadi silakan nanti dicek di LMS. Nah, jadi silakan bentuk kelompok, 6 kelompok. Nanti saya akan berikan Excel-nya ke LMS. Tolong koordinator kelas, siapapun koordinatornya, isi Excel-nya. Nanti nama-nama mahasiswanya dimasukkan ke situ. Dan Excel-nya dikirim lagi di grup WhatsApp ya, untuk saya rekap setiap kelompok namanya siapa. Dan mengapa 6 kelompok? Karena mikroskop dengan aplikasinya di lab botani ada 6 mikroskop. Jadi biar tidak sisirikan ya, karena kalau nanti bikinnya 7 kelompok, nanti yang 6 pakai aplikasi mikroskop, yang satu pakai mikroskop cahaya. Aduh, nanti dia sirik. Aduh Pak, ini mah ribet Pak, ini mah ribet. Nah, sekarang kita bagi aja 6 mikroskop, 6 kelompok. Seperti itu. Dan sebagai resume hari ini, intinya minggu depan, data kelompok, 6 kelompok sudah dikirim via grup WhatsApp. Excel-nya nanti download sama koordinator di LMS, tolong diisi. Dan semua mahasiswa yang belum masuk ke LMS, tolong segera daftarkan ke LMS dan pelajari semua isi LMS. Dan di LMS sudah ada slot mensubmit tugas pertama itu peta konsep. Peta konsep mengenai apa? Tentang protoplasma non protoplasma. Harus sudah selesai H-1 sebelum minggu depan. Berarti hari Rabu sudah harus selesai. Bikin peta konsepnya gak susah. Pakai aja aplikasi CMaps Tool. Gampang sekali. Tutorialnya sudah ada di sana. Bagaimana membuat peta konsep sudah dijelaskan. Nanti hasilnya peta konsepnya disubmit di LMS. Ya, slotnya udah disediakan di LMS. Di LMS juga sudah ada 3D Blender dan aplikasi mikroskopnya. Tapi aplikasi mikroskop sepertinya Anda sudah install semua di laptopnya masing-masing. Tapi untuk 3D Blender mungkin ini aplikasinya baru. Jadi Anda silahkan download mulai dari sekarang. Pelajari tutorial-tutorialnya sudah ada di LMS. Sudah saya sediakan di LMS. Dan mumpung sekarang lagi luang dalam arti mata kuliah yang lain belum banyak yang memberikan tugas, coba aja sekarang pelajari 3D Blender-nya seperti apa. Nanti kalau ada kendala, kita bisa diskusi bersama. Nah, ini adalah tugas untuk minggu depan, mulai dari hari ini ya. Bisa dipahami? Oke. Referensinya sudah ada di LMS juga. Saya sudah menyediakan berbagai referensi, buku-buku berbayar yang saya beli secara online. Saya sediakan gratis untuk Anda semua, bisa download di LMS, tapi tolong tidak diperbanyak. Dan juga mungkin Anda bisa gunakan referensi yang lain di luar LMS, misalnya beli di toko-toko buku terdekat, misalnya dari STT, Sri Mulyani, boleh mau pakai referensi itu.
Tapi saya ingin dalam satu kelas ini referensinya bervariasi, ya. Jadi tidak hanya satu referensi aja sama dalam satu kelas. Karena kalau referensinya bervariasi, kita bisa tukar tambah informasi dari masing-masing referensi. Nah, harapannya seperti itu. Mungkin Citra dan Pasha bisa patungan beli buku A, nanti sudah Nabila sama Mala sama yang lainnya bisa patungan beli buku B, biar referensinya bisa tambah sulam. Oke. Nah, jadi sekali lagi mata kuliah ini menerapkan model pembelajaran Visual Transformation Learning atau dikenal WIMBA yang digagas oleh Bu Dr. Purwati, di mana ini kalau diterapkan di sekolah itu benar-benar memancing motivasinya siswa. Jadi siswa semakin antusias belajar jaringan sel ketika mereka membuat model tiga dimensinya dengan menggunakan Play-Doh. Nah, ini Play-Doh itu plastisin atau misalkan lilin. Nah, mereka senang sekali ketika tim dosen mengabdi di sana untuk memberikan pembelajaran model tiga dimensi. Dan mereka semakin fokus karena biasanya menggambar hasil mikroskop itu dengan menggunakan pensil di kertas, tapi sekarang mereka bisa menuangkannya dalam bentuk real dan konkret dengan menggunakan bantuan tiga dimensi Play-Doh seperti ini. Nah, ini sedang membuat potongan organ batang ya. Kemudian mata kuliah anatomi tumbuhan ini juga menginspirasi kakak tingkat Anda untuk dilanjutkan ke skripsi. Dia mengembangkan produk tiga dimensi augmented reality dari 3D jaringan menggunakan Blender dan hasilnya jadi bahan skripsinya dan sekarang lulus dan kuliah S2 di IPB dan juga sudah lulus di sana dan hasil 3D-nya seperti yang Anda lihat di video. Nah, seperti ini. Dia muncul di handphone. Ya, ini augmented reality. Hasilnya dari mata kuliah anatomi tumbuhan. Kemudian juga bagi anak berkebutuhan khusus, nih Anda lihat, anak berkebutuhan khusus kan agak sulit ya untuk diajak fokus ya ketika mereka belajar. Tapi dengan tim dosen Bu Dr. Purwati dan tim ketika turun ke sana, menerapkan model pembelajaran tiga dimensi, anak-anak ini semakin interaktif dan komunikatif, sehingga mereka mau belajar saat itu ketika dihadapkan dengan model tiga dimensi. Dan mau berkomunikasi, mau berinteraksi dengan baik ketika belajar, sehingga 3D ini sangat berdampak positif sebetulnya pada hasil belajarnya siswa. Dan saya juga nanti akan memutar beberapa video-video testimoni dari kakak tingkat Anda yang pernah mengalami mata kuliah anatomi tumbuhan dan ternyata hasilnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya akan putarkan videonya sebagai bahan motivasi untuk Anda ya. Oke, tunggu sebentar. Hmm, videonya, suaranya, oke, udah muncul. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Rahmadino, mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan atau sharing-sharing mengenai manfaat saya belajar aplikasi 3D Blender. Yang pertama itu saya menjadi asisten praktikum di mata kuliah anatomi tumbuhan. Selain itu, saya juga pernah menjuarai lomba media pembelajaran di Universitas Lambung Mangkurat. Alhamdulillah saya menjuarai lomba tersebut yaitu juara 2. Dan selain itu juga saya menerapkan menggunakan aplikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam organisasi. Yaitu saya pernah membuat dekorasi dari aplikasi Blender ini. Nah, untuk selanjutnya kita lihat langsung ya hasil dari karya saya. Ini merupakan dokumentasi saya saat menjadi asisten praktikum di Matkul Antum. Nah, ini merupakan hasil buatan saya dalam lomba media pembelajaran di Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya membuat sel eukariotik yang bisa dilihat oleh rekan-rekan semuanya secara lebih detail gitu dan dalam bentuk tiga dimensi menggunakan 3D Blender. Nah, ini adalah gedung mandala yang saya pergunakan untuk kebutuhan organisasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Di sini saya membuat dekorasi gedung mandala menggunakan aplikasi Blender. Nah, bisa dilihat oleh rekan-rekan semuanya. Jadi di sini jadi 3D Blender itu sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman biologi, perkenalkan nama saya Anita Putri Ningrum. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2020. Saat ini saya sedang menempuh semester akhir di pendidikan biologi. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya saat magang di Seameo Kitab in Science. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang mendalam, mari kita kenal terlebih dahulu bersama Seameo Kitab in Science atau SIKIS. Jadi, Seameo Kitab in Science ini merupakan sebuah organisasi yang berada di bawah naungan Kemendikbud dan memiliki misi untuk peningkatan kualitas guru dan juga tenaga kependidikan dalam bidang sains. Seperti yang kita tahu, saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat. Semua bidang dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi, salah satunya bidang pendidikan. Berkaitan dengan hal itu, media pembelajaran digital cukup digemari karena dianggap efektif dan juga efisien untuk dijadikan sumber belajar. Salah satu contohnya yaitu media pembelajaran digital yang disusun atau dibuat menggunakan aplikasi penunjang seperti 3D Blender. Kemampuan penggunaan 3D Blender ini menjadi poin plus untuk diri saya pribadi dikarenakan dalam lingkup pekerjaan sangat dibutuhkan. Kebetulan, keterampilan tersebut bisa terasah di jurusan pendidikan biologi dikarenakan ada mata kuliah anatomi tumbuhan. Dan keterampilan ini yang akhirnya membawa saya untuk memiliki kesempatan mengikuti program magang yang diselenggarakan oleh Kemendikbud yaitu MSIB di Seameo Kitab in Science. Mungkin akhir kata, semangat untuk adik-adik yang saat ini sedang mengontrak mata kuliah anatomi tumbuhan, pergunakan privilege ini dengan bijak untuk mengasah keterampilan diri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Renaldi Rahmat Septian. Saya merupakan lulusan dari Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Saat itu saya masuk di tahun 2016 dan selesai di tahun 2020. Dan saya pun bisa menyelesaikan studi ini dengan membawa topik penelitian mengenai pengembangan media pembelajaran berupa aplikasi yang berbasis Android. Kebetulan nama aplikasinya ini adalah Talking Augmented Reality Anatomi Tumbuhan. Nah, setelah saya mendapatkan gelar sarjana pendidikan, saya pun akhirnya memutuskan untuk mengajar di salah satu sekolah, yaitu Pesantren Fathan Mubina, dengan mengajar mata pelajaran yaitu biologi dan juga kimia untuk kelas 10, 11, dan juga kelas 12. Nah, setelah 2 tahun mengajar, saya pun memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di salah satu kampus, yaitu Institut Pertanian Bogor, dan saya mengambil program studi biologi tumbuhan. Tentunya banyak hal yang membuat saya memutuskan untuk mengambil program studi ini. Pertama, yaitu saya sangat suka sekali dengan tumbuhan, dan saya suka dengan tumbuhan ini dimulai dari saat saya mempelajari organ-organ tumbuhan, anatomi tumbuhan, dan juga morfologi tumbuhan pada saat saya S1. Dan saya sangat tertarik sekali pada bidang anatomi tumbuhan. Sehingga saat S1 pun saya menghasilkan suatu media pembelajaran berupa aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi, dan alhamdulillahnya berkat dari bantuan dosen pembimbing yang dinamakan TAR Antum ini ya, Talking Augmented Reality Anatomi Tumbuhan ini bisa didaftarkan dan terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual. Tentunya banyak hal menarik yang bisa didapatkan pada mata kuliah anatomi tumbuhan karena memang asik pembawaannya dan juga variatif ya, karena selama proses pembelajarannya itu kan kita disuruh untuk melakukan pemodelan 3 dimensi, sehingga akhirnya pola pemikiran kita pun jadi lebih open minded dan juga mungkin pembelajarannya lebih bermakna. Dan itulah kelebihan dari mata kuliah yang memang seharusnya memang harus lebih atraktif gitu. Tidak hanya selepas materi, teori, dan juga hanya menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint. Dan akhirnya saya pun lebih berpikir secara terbuka dan akhirnya bisa berinovasi untuk membuat aplikasi media pembelajaran Talking Augmented Reality Anatomi Tumbuhan. Demikian, terima kasih. Nah, itu kalau Anda bisa mengoptimalkan untuk kuliah anatomi tumbuhan ini dengan sangat maksimal, saya harap ada cerita-cerita baru dari Anda setelah berhasil menerapkan sesuatu pengalaman baru dari anatomi tumbuhan ini. Tadi Renaldi juga dia yang kuliah di IPB, dia terinspirasi dapat skripsi dengan 3D Blender, bikin augmented reality, dan produknya didaftarkan hak kekayaan intelektual. Ikhwan dia juara nasional juga lomba ya dengan 3D Blender.
Dia juga skripsinya juga tentang pengembangan augmented reality juga dan sekarang sudah lulus. Dan juga tadi Anita berhasil magang di perusahaan besar di Asia Tenggara yang fokus di bidang pendidikan itu gara-gara satu portofolio dia ketika diwawancara, saya punya keterampilan bikin 3D animasi dengan 3D Blender. Akhirnya diterima magang di situ. Hanya modal portofolio itu. Nah, sehingga saya harapkan ada cerita baru juga dari Anda nanti setelah selesai kuliah anatomi tumbuhan. Dan tolong manfaatkan kuliah ini dengan baik, karena ketika dulu pun di akreditasi, ya, jurusan kita kan dapat akreditasinya bagus ya, unggul ya. Itu karena asesornya ingin melihat perkuliahan di biologi Unsil seperti apa, dan yang diperlihatkan adalah mata kuliah anatomi tumbuhan. Dan asesornya memberikan testimoni yang sangat baik, di mana semua universitas, terutama yang punya biologi, pasti ada mata kuliah anatomi biologi di dalamnya atau anatomi tumbuhan. Tapi dari semua universitas di Indonesia, yang teknik perkuliahan anatomi tumbuhannya seperti di Unsil itu belum pernah ada sama sekali. Sehingga nilai tambah inilah yang menjadi kebanggaan saya dan Bu Dr. Purwati untuk tetap semangat mengajar anatomi tumbuhan untuk mahasiswa-mahasiswa nanti ke depannya. Mungkin saya bisa putarkan sedikit video pendapat dari asesor ketika diakreditasi waktu itu ya. Mudah-mudahan jadi motivasi juga untuk Anda agar semakin semangat nanti kuliah di anatomi tumbuhan. Oke, saya putarkan dulu. Seperti tadi saya melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Rian itu sangat luar biasa. Artinya memang tidak ada yang tidak bisa didigitalkan. Ya, jadi tadi sudah terbukti salah satu dosen bisa membuktikan bahwa mata kuliah anatomi tumbuhan yang begitu rumit bisa direpresentasikan dalam bentuk model 3 dimensi yang tadinya dituangkan dalam bentuk aplikasi, kemudian bisa di print out, dicetak dalam bentuk model ya Pak ya, itu sebetulnya bisa dijadikan contoh gambaran bagi teman-teman yang satu prodi ini atau di luar prodi ya, bagi yang memiliki karakteristik mata kuliah yang sama itu bisa dengan peningkatan profesionalnya di bidang seperti yang telah Aryan dan ini lakukan. Oke, mudah-mudahan tambah semangat ya setelah melihat video-video tadi, jadi motivasi Anda semua. Semoga ada pengalaman berharga yang bisa Anda dapatkan dari mata kuliah anatomi tumbuhan. Dan mungkin untuk pertemuan hari ini dari saya cukup di situ saja. Mungkin sebelum nanti beralih ke Bu Dr. Purwati, ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan. Bisa dipahami tapi ya, tentang karakteristik perwulan kita seperti apa ya. Udah dapat gambarannya, jadi persiapkan dengan baik. Itu saja, terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Dr. Purwati. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Ibu lihat dari tadi angkanya 37 terus ya. Alhamdulillah ini jumlahnya semua 35 ya. Berarti nggak ada yang absen kecuali ada yang dua. Enggak ya? Semua satu ya. eh Kayaknya udah pada semangat nih dengar cerita Pak Rian tadi atau malah mumet gitu. Enggak, jadi eh, kita akan menjadi yang terbaik kalau kita melakukan dengan serius gitu ya, dengan serius semua hal ya dalam hal apapun ya. Nah, model visio transformasi visuospasial ini memang dibuat untuk kalian semua. Kita tahu bahwa masa depan kita itu adalah teknologi ya. Masa depan kita itu adalah digital ya. Apapun itu kata orang, teknologi ini sudah berhenti, tidak ada lagi teknologi baru. Meskipun tidak ada teknologi baru, ya tetap ya. Ini teknologi ini apalagi teknologi pembelajaran itu akan terus berkembang ya dalam dalam bidang apapun ya. Belajar anatomi tumbuhan juga tidak mudah karena bentuknya itu bulat-bulat-bulat semua bentuknya sama ya. Bentuknya sama sehingga orang tidak bisa membedakan, tidak bisa menceritakan apa itu beda dari bulatan-bulatan itu, apa fungsi dari bulatan-bulatan itu, apa itu hubungan antara satu bulatan dengan bulatan yang lain gitu ya. Jadi itu adalah menurut Ibu mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat futuristik ya untuk kalian di masa yang akan datang ya. Bisa dibuat untuk tadi seperti siapa Ikhwan ya. Dia bikin ketika mau bikin panggung dia bikin 3D-nya. Ini letak-letaknya begini sehingga memudahkan teman-temannya untuk melaksanakan ini. Tidak hanya itu ya, nanti untuk desain-desain ruang ya itu bisa digunakan oleh Iwan ya. Dan jadi kreativitas menggunakan 3D itu juga bergantung kepada kreativitas anak ya, kreativitas kalian. Anita juga begitu ya. Dia bisa bikin 3D tinggal apa namanya? Tinggal dilancarkan membuat 3D yang bergerak gitu ya. Bagaimana cara membuat 3D yang bergerak sehingga apa namanya media-media pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi dan seterusnya. Dan Rinaldi tentu saja itu mahasiswa ibu yang kerja keras sekali tuh dia bikin eh, augmented reality itu ya sampai nggak tidur dulu dia waktu mahasiswa kurus ya tapi ketika sudah bikin video itu sudah tampak gemuk ya kurus banget ya sampai ibu khawatir aduh Rinaldi kamu kok kurus banget gitu iya bu jarang tidur katanya gitu karena membuat itu ya membuat penelitian augmented reality ya. Jadi memang segala sesuatu membutuhkan kerja keras. Begitu juga dengan apa namanya? Dengan kuliah anatomi tumbuhan. Kalau kalian mau bekerja keras ya tentu hasilnya akan baik ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan sedikitlah bercerita ya tentang eh, bagaimana model ini bisa muncul gitu ya. Ya, udah ada gambarnya ya. Bagaimana apa namanya model ini dulu namanya model pembelajaran rimba ya. eh Model ini kan model 3D ya. Model 3D itu waktu ibu kuliah dulu itu ini eh tiga dimensi ini hanya dimiliki oleh anak-anak dari arsitek, anak-anak dari seni rupa, ya anak-anak desain ya. eh Apa namanya? Ibu kalau datang ke ITB gitu ya, ibu suka jalan-jalan di sana, anak-anak tuh sibuk bikin 3D gitu. Ibu mikir, bisa nggak ya mahasiswaku bikin seperti ini gitu ya.
Itu yang pertama. Karena menurut banyak orang ya 3D itu adalah masa depan, ya. Masa depan futuristik lah gitu ya. Nah, kemudian eh, yang kedua, ibu melihat bahwa mahasiswa ibu itu banyak perempuan gitu ya. Nah, kata orang, kata literatur, kata jurnal-jurnal eh, di seluruh dunia itu mengatakan bahwa kecerdasan spasial laki-laki itu lebih baik dibanding dengan kecerdasan spasial apa namanya kecerdasan spasial eh, perempuan gitu. Karena memang kebiasaan bermainnya berbeda gitu ya. Dan kecerdasan spasial itu banyak menolong kita ya. Ada Pak Rian, ada yang mau di Ibu ini sepertinya slide-nya udah muncul belum, Mbak? Ini lah, kalau dilihat PDF Bu ya, betul nggak Bu? Khawatirnya aku keliru. iya PDF dari Pak Rian. Oh, mungkin bisa dimaksimis Bu karena ukurannya agak kecil Bu di sini. Oh kecil. Maksudnya jendelanya Bu yang Benar. di, nah itu mungkin Bu, biar agak Iya. lebih terlihat. Oh, oke, baik tuh. Mohon maaf Bu ya. Ya, enggak. Ya, jadi seperti itu ya. Apa namanya? Tentang belajar ini. Jadi kecerdasan spasial perempuan itu memang rendah. Contohnya, kalau kita nyupir mobil, maju mundur gitu ya. Kadang-kadang kalau parkir dan sebagainya itu susah banget ya kalau yang nyupir mobil nih ya. Susah kalau ibu kadang-kadang turun dulu udah nyampe belakang belum gitu. Kalau kalau lain kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki begitu parkir set ke belakang langsung tepat gitu. Kalau perempuan enggak, maju lagi, mundur lagi gitu. Itu karena apa? Karena kelemahannya di situ memang. Karena dari kecil itu memang beda perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu dia sering olahraga ya, olahraga bola, main kelereng, main apa, eh, main basket gitu ya, jadi main badminton gitu ya, kebanyakan seperti itu sehingga eh, olahraga-olahraga itu membentuk membentuk kecerdasan mereka. Sedangkan perempuan tidak, perempuan tuh nggak boleh main kalau keluar nanti kulitnya jadi hitam ya, nggak boleh kena matahari ya. Kamu di rumah aja main bonek-bonekaan gitu ya, main jual-jualan, main apa gitu ya, yang ada di rumah gitu. Karena memang peran laki-laki dan perempuan tuh beda ya. Kalau perempuan tuh katanya nanti sebagai ibu dia harus bisa masak ya, bisa ngatur rumah tangga. Jadi permainannya berbeda dengan laki-laki ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu tadi ya, kalau perempuan itu kecerdasan spasialnya rendah, tetapi dia lebih tekun, ya, lebih rapi, lebih rajin, lebih bukan lebih rajin, lebih tekun, lebih teliti gitu ya. Itu kalau perempuan begitu ya, karena permainannya seperti itu. Nah, itu. Nah, karena alasan seperti itulah, maka ibu itu mempelajari ini. Ibu sampai kuliah di seni rupa ya, kuliah di seni rupa untuk mempelajari tentang gambar ini. Karena tadinya ibu agak pesimis, apa bisa anatomi digunakan untuk pembelajaran di biologi gitu ya. Tapi dengan belajar dengan guru ibu ya, yang dari seni rupa itu akhirnya ibu bisa menciptakan ini. Ya. Wimba itu apa sih sebenarnya? Wimba itu adalah ini jarang digunakan, ya. Tetapi ini sengaja diperkenalkan. Wimba itu adalah gambar yang bercerita, gitu. Ya, jadi gambar yang ada ceritanya. Nah, kalau ini kan potret ini, potret ini gambar yang menggambarkan orang sedang memikir gitu aja, tapi nggak ada ceritanya, gitu. Ya, mikir apa kita nggak tahu ya. Jadi masih banyak pertanyaan di kita. Gitu ya. Ada juga potret, ada juga lukisan ya. Lukisan juga ada yang hanya seperti gambar, tapi kalau wimba itu adalah gambar yang ada ceritanya gitu, gambar yang bercerita. Nah, kalau di seni rupa disebutnya sebagai bahasa rupa. Jadi bahasa yang eh, apa namanya? Lukisan yang memiliki makna cerita gitu. Bahasa rupa kayak bahasa Indonesia kan kita mengucapkan pakai ceritanya menggunakan bahasa Indonesia. Ini bahasa rupa, bahasanya menggunakan lukisan atau menggunakan gambar gitu ya. Jadi itu namanya Wimba. Tapi karena Wimba ini sulit untuk diperkenalkan,
di artikel-artikel ini banyak yang menolak karena mereka menganggap tidak apa asing kata-kata Wimba. Akhirnya Ibu menggunakan transformasi visuospatial learning ya. Itu ya hampir sama ya. Nah, model Wimba tadi sudah dikatakan apa saja yang harus dilakukan, membuat peta konsep, ya, membuat gambar 2D, 3D, ada praktikumnya, ya, dan seterusnya ada LKM yang harus dikerjakan, ya, dan seterusnya, ya. Tadi sudah diceritakan kira-kira yang akan dilakukan oleh kalian itu PJBL, ya, plus Wimba itu di apa namanya digabungkan menjadi transformasi visual spatial learning, ya. Nah, kalau kita nggak lihat gambar 2D, gambar ini hanya gambar saja, tapi dia tidak bisa bercerita gitu ya. Tidak bisa bercerita gitu. Ini gambar saja ya. Jadi oh ini pintu, ini jendela dan sebagainya. Tapi di mana kamarnya, ada apa di dalam kita nggak tahu ya. Oleh karena gambar ini harus dilengkapi dengan gambar yang sebelahnya ya. Gambar yang apa namanya sayatan sayatan melintang gitu kira-kira. Oh, di dalamnya tuh ada ini, ada itu ya. Sehingga ini butuh bentuk yang lebih nyata menggunakan bentuk 3D ya. Ini sering kalian lihat kalau di pameran-pameran di mall-mall itu yang jualan rumah itu suka ada apa namanya? Maketnya ya dalam bentuk 3 dimensi ya. Mobil juga begitu sama. Kita lihat dari samping aja, kita lihat dari atas saja itu tidak bisa menggambarkan bagaimana sih nyamannya pakai mobil ini gitu. Tempat duduknya seperti apa gitu ya. Sandarannya seperti apa dan sebagainya ya. Jadi ini apa ada audionya apa tidak misalnya ya. Nah, kita perlu gambar yang lebih lengkap dari ini ya. Nah, ini juga gambar apa ya. Tentu kalau kalian lihat gambar ini gambar apa sih Bu? Nggak ngerti gitu. Ini kayak potret aja tadi yang di depan ya. Ini bulat-bulat, ini panjang-panjang gitu, nggak ngerti apa ini ya. Tapi kalau dia dalam bentuk 3 dimensi, itu akan lebih nyata, lebih konkret. Oh, ini untuk ini. Oh, ini bentuknya seperti ini. Gitu. Tapi kalau hanya 2 dimensi, nggak. Akhirnya kalian harus membuatnya. Ya. Nah, ini gambar ini adalah gambar tanaman ya, gambar tanaman ini adalah morfologi ya. Bentuk luarnya itu seperti ini, tapi dalamnya seperti apa? Kalau kalian belajar morfologi dengan Burita itu dengan Burita Budiana mungkin ya. Nah, itu ini adalah gambar daun bentuknya begini. Emang dalamnya ada apa? Kenapa seperti ini bentuknya? Batang juga begitu. Batang monokotil dan dikotil berbeda. Apa sih bedanya? Oh, daunnya serat-serat. Ini adalah daunnya tidak sejajar. Emang kenapa di dalamnya ada apa gitu, ya? Kita nggak tahu di dalamnya seperti apa sehingga ketika kita belajar fisiologi tumbuhan, bagaimana caranya air menyerap dari bawah ke atas? Dia lewat apa dari bawah ke atas? Ya, itu nggak jelas juga. Ya, kita nggak tahu juga gitu ya. Sehingga kita perlu informasi itu. Nah, informasi itu kita sayat ini. Oh, bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Oh, di daun bentuknya kayak gini. Gitu. Itu hanya 2 dimensi saja. Bagaimana kalau 3 dimensi? Dia ini pendek, panjang, ini kosong isinya apa, ya? Itu kan nggak jelas juga, ya. Sehingga kita perlulah mata kuliah anatomi tumbuhan ini lebih dikembangkan menjadi mata kuliah 3 dimensi, ya. Banyak dosen-dosen di perguruan tinggi yang lain itu sampai bengong lihat ini, ya. Oh bisa ya, anatomi ternyata bisa dibuat seperti itu. Kalian juga kalau praktikum bisa nanti di print ya 3D-nya di print ke Pak Asep atau Pak Rian atau Pak Asep ya. Tapi kalian harus beli lilinnya sendiri. Ya, beli lilinnya sendiri, nanti bisa di print gitu. Bagus ya, gitu. Jadi bisa dipakai kenang-kenangan. Kemarin juga itu kita kasih kenang-kenangan ya, Rian, asesor Iya, lilin Bu. hasil 3D yang kita buat. Mahasiswa buat, kemudian di print terus kita apa namanya jadi kenang-kenangan untuk mereka ya. Mereka senang sekali gitu. Nah, ini adalah gambar bercerita. Ini yang disebut dengan Wimba gitu. Gambar yang bercerita.
Gambar itu harus bercerita, ya. Mungkin anaknya Pak Rian sudah mulai gambar-gambar begini. Coba disuruh gambar. Dia bisa nggak gambar kayak gini? Terus disuruh cerita dia. Ini gambar ceritanya apa? Nah, biasanya anak kecil itu selalu menggambarkan ada ruang, ini ruang ya, tata ruang, ada waktu, ya, waktu. Mesti dia menunjukkan waktu, katanya begitu, ya. Kata orang-orang yang mempelajari gambar anak-anak. Pasti anak-anak itu menunjukkan ruang, menunjukkan waktu, gitu. Dan datar, datar itu adalah dua dimensi, ya. Tapi ini mengandung cerita, ya. Kalau kita konkretnya itu butuh tiga dimensi bentuk, tapi ini sudah RWD ini sudah bisa dibilang tiga dimensi karena dia sudah bisa menceritakan. Misalnya ini ada bulan, ada matahari, ini menunjukkan waktu, ya. Oh, kalau siang itu apa? Ini rame, ya. Ini sepi kalau malam waktunya tidur, ya. Sepi kalau siang waktunya bermain. Ini anak-anak sudah bisa menggambarkan seperti ini, ya. Nah, kemudian ini juga begitu. Ini lukisan anak-anak, ya. Lukisan anak-anak ini juga menunjukkan tiga dimensi, ya, RWD, ya. Nah, ini ada ruang, kemudian ada waktu. Ini adalah malam hari, ya, ada lampu-lampu gitu, ada lampu-lampu. Kemudian dia juga menggambarkan ibunya, ada adiknya di dalam, gitu, ya. Jadi digambarkan transparan gitu menggambarnya itu, ya. Jadi tidak disembunyikan, jadi transparan. Nah, 3D itu begitu, transparan gitu, ya. Jadi tidak disembunyikan gitu sehingga jelas gambarnya. Jadi gambar ini adalah wimba disebutnya, adalah gambar yang bercerita gitu. Ini juga begitu. Nah, ini gambar wimba ini. Gambar wimba karena apa? Karena dia banyak informasi. Oh, di sini ada lapangan bolanya. Oh, di sini ada rumah-rumah. Oh, di sini ada pohonnya. Oh, di sini ada mallnya misalnya, ya. Oh, di sini ada tempat parkirnya misalnya begitu. Itu bisa digambarkan. Nah, kalau di perspektif ini model barat, gambar model barat yang kita diajari ketika SMP. Saya nggak tahu kalian diajari nggak sih? Coba siapa? Sunah, diajari nggak Sunah? Gambar perspektif. Hah? Atau Meda diajarin nggak dulu? Meda? Heeh. Diajarin cuman nggak detail, Bu. Hah? Diajarin gini kayak gini. Diajarin Waduh putus, eh. Ya, jadi diajarin gini gitu. Ibu dulu waktu zaman ibu juga diajarin gitu. Tapi ini kan tidak cuman nggak menceritakan detail. apa-apa. Tapi ini kan tidak menceritakan apa-apa, ya. Tidak menunjukkan apa-apa. Sehingga ini disebut dengan gambar. Kalau ini disebut dengan wimba. Nah, itu bedanya. Ini gambar, ini wimba, ya. Oke. Nah, ini kalau digabungkan antara RWD dan perspektif tadi, ini bisa bentuknya seperti ini. Ya, di anatomi kalian kalau kreatif juga bisa membuat seperti ini. Ya, jadi ini misalnya sklerenkim, kolenkim misalnya, kumpulan kolenkim. Di dalam kolenkim itu ada apa, penebalannya seperti apa, bisa dibuat perspektif seperti ini. Ya, ini kan gambaran otot ya, otot, jaringan otot. Nah, jaringan otot itu ada apa? Oh, ini ada yang menyelubungi, namanya fasciculus. Di dalamnya ada apa? Oh, ada endimisium ya. Di antara fiber. Oh, ini fibernya. Fibernya di dalamnya ada apa? Digedein lagi terus gitu sampai ke miofibril. Ini adalah miofibril. Nah, ini adalah gambar bentuk gabungan antara RWD atau Wimba dengan gambar perspektif. Ini banyak digunakan di teknik ya. Gambar-gambar di teknik, mesin-mesin itu digambarnya seperti ini ya. Atau untuk desain apa namanya? Desain eh, untuk aplikasi dan sebagainya itu juga banyak yang menggambar menggunakan ini. Nah, kalau anatomi bagaimana? Nah, anatomi ini nih zaman dulu nih, ketika belum ada alat yang seperti sekarang. Jadi mahasiswa menggambar, tapi sekarang juga masih wajib menggambar kok, kata Pak Rian ya, supaya tangannya itu terlatih ya. Anak-anak sekarang itu sering ngetik terus tulisannya jelek.
sama kayak ibu. Tulisannya jelek karena jarang nulis ya. Senangnya ngetik aja. Nah, ini gambarnya. Ini adalah sayatan melintang, ini sayatan membujur. Terus dibuat 3 dimensi, jadinya seperti ini, gitu. Ketika dibuat 3 dimensi, nggak jelas juga. Kalau pakai aplikasi akan lebih jelas juga ya, akan lebih jelas. Ini nanti dijelaskan ketika praktikum. Nah, ini kalau kita lihat batang, 3 dimensinya kira-kira. Nah, ini adalah transversal, ini adalah sayatan tangensial, ini adalah sayatan radial tadi yang dijelaskan oleh Pak Rian ya. Bentuknya ini seperti ini. Beda ya. Ini adalah radial, ini transversal. Beda ya. Beda banget gitu ya. Nah, ini adalah hasil karya mahasiswa ya. Hasil karya mahasiswa ini menunjukkan em, ini 3D-nya seperti ini ya. Ini adalah sayatan melintangnya, ini sayatan membujurnya ya, membujur radial ini ya. Nah, kemudian 3D-nya bentuknya akan seperti ini. Ini adalah dibuat menggunakan 3D Blender, bagus ya. Ini jelas nih, ada ininya ya, ada apa namanya? Ada dinding-dindingnya ya, dindingnya jelas ya. Kemudian kalau ini diperbesar lagi, ini ada penebalannya ya. Nah, penebalannya ada. Nah, dindingnya ini ada penebalannya. Ini penebalan jenis apa ya? Dan seterusnya. Ada noktahnya enggak? Ada noktahnya biasanya ini kebetulan tidak ada noktah. Ya, ini miring nih. Miring ya, enggak lurus kayak ini. Ini kan lurus. Ini ada yang miring. Kenapa dia miring ya? Itu ada ceritanya gitu ya. Nah, ini juga nih ya. Ya, ini parenkim. Ini ada ini nih, ada ini apa? Ini apa? Itu semua ada ceritanya gitu ya. Nah, ini yang terakhir adalah nah, bentuk 3 dimensinya seperti ini. Bagus kan? Nah, itu kalau tadi dilihat dari atas, dari samping, ya, dari bawah, ya, dari depan, dari belakang, itu yang tadi, ya. Kalau kalau dikumpulin jadi kayak gini bentuknya. Nah, ini ada ceritanya kenapa dia merah warnanya, ya. Kenapa dia ini hijau, kenapa ini seperti ini. Ini semua ada ceritanya. Ini bagus nih yang dibuat oleh kakak kelas, ya. Kalian ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa membuat seperti ini ya. Bahkan lebih bagus Ibu harap ya. Karena semakin tahun tuh semakin bagus gitu ya. Semakin tahun tuh bukannya semakin jelek tapi semakin bagus. Anak-anaknya juga semakin terampil karena memang ditunjang oleh teknologi yang semakin bagus ya. Sehingga hasilnya semakin bagus. Dan mudah-mudahan kalau kalian bisa membuat seperti ini, maka ini kalian akan lebih kreatif, lebih inovatif, lebih imajinatif ya, lebih visioner ya. Jadi ini berpikir kreatif adalah suatu kegiatan mental yang digunakan seorang untuk membangun ide dan gagasan baru ya. Jadi semakin banyak digunakan otak kalian maka ini semakin muncul nih. Visioner, imajinatif, kreatif, dan inovatif. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kalian. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Rian sudah lewat nih. Gimana? Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Bisa dipahami ya? Sudah Ya, siap ya? semangat ya. Semangat, semangat. Oke, 1 semester ke depan kita berkolaborasi ya untuk menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik, dengan maksimal. Sehat selalu semua. Minggu depan kita akan bertemu secara luring. Dan kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih pada Bu Dr. Purwati yang mendampingi sampai hari ini. Dan juga terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.